Pemirsa Sekolah Birokrasi Channel yang berbahagia, seringkali kita mendengar istilah seharusnya kita memiliki pemerintahan yang baik dan bersih, atau sering disebut dengan good and clean. Nah, kali ini kita akan bahas ini seperti apa dan bagaimana peringkat Indonesia terkait dengan pemerintahan yang baik dan bersih dibandingkan dengan negara-negara yang ada di ASEAN. Tentu hal yang pertama yang perlu kita pahami bersama, apa sih arti pemerintahan yang baik dan bersih itu? Pemerintahan yang baik dan bersih itu atau disebut dengan good and clean government, itu merupakan suatu penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab, yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar. Pemerintahan yang efisien, efektif, dan akuntabel, serta bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme atau sering kita singkat dengan istilah KKN. Kalau kita berbicara mengenai pemerintahan yang baik dan bersih, maka ada beberapa indikator yang saya kira perlu kita jadikan sebagai rujukan untuk melihat kembali apakah pemerintahan kita itu bisa dikategorikan sebagai pemerintahan yang bersih dan baik. Yang pertama, pemerintahan yang baik dan bersih itu memiliki faktor yang disebut dengan, atau indikator yang disebut dengan transparansi, yakni keterbukaan dan kemudahan akses terhadap informasi publik. Jadi masyarakat bisa mengakses dengan mudah terkait dengan informasi-informasi tentu yang tidak bersifat rahasia. Yang kedua adalah memiliki indikator akuntabilitas. Dalam konteks ini, pemerintahan ini bertanggung jawab atas segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan kepada publik. Tentu dengan berbagai sarana yang bisa digunakan. Bisa melalui laporan kinerja, biasanya dalam struktur pemerintahan kita itu, maka kepala daerah itu menyampaikan laporan kinerjanya setiap tahun kepada Dewan. Tetapi ada juga cara lain, yaitu dengan melakukan sosialisasi atau melakukan survei terkait tingkat kepuasan publik kepada pelayanan yang diberikan kepada masyarakatnya. Yang ketiga adalah demokrasi, yaitu adanya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pemerintahan. Nah, di sini banyak sekali konsep-konsep tentang bagaimana melibatkan masyarakat dalam pemerintahan. Ada yang kita sebut untuk mencapai tujuan-tujuannya. Tentu setiap pemerintahan memiliki rencana-rencana jangka menengah yang tertuang dengan jelas seperti apa ukurannya. Itulah yang dikejar seoptimal mungkin sehingga itu dipandang bahwa pemerintahan tersebut efektif. Yang kelima adalah efisiensi. Ini merupakan satu kemampuan dari pemerintah untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki secara optimal. Di sini ukuran-ukuran efisiensi tentu terlihat bagaimana proses di dalam pemerintahan itu memanfaatkan sumber daya dengan baik tanpa upaya untuk menggunakan cara-cara yang boros. Yang keenam adalah keamanan. Nah, pemerintah itu harus mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara dan masyarakatnya, baik menggunakan regulasi yang ada maupun menggunakan alat-alat negara yang menjamin keselamatan dan keamanan daripada masyarakatnya. Yang terakhir tentu adalah keadilan, yaitu perlakuan yang sama terhadap semua warga negara dan masyarakat tanpa memandang latar belakangnya. Inilah substansi daripada sistem hukum kita Indonesia, di mana seseorang itu memiliki kesetaraan di dalam hukum maupun di depan hukum, yang kita sebut dengan bahwa hukum itu adalah panglima di dalam kita berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, betapa pentingnya atau betapa memberikan manfaat yang baik terkait dengan pemerintahan yang baik dan bersih ini. Pemerintahan yang baik dan bersih ini akan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.
Yang ketiga, manfaatnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang keempat, menciptakan kondisi yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi. Dengan mengedepankan indikator-indikator yang saya sebutkan sebelumnya, tentu ini sangat membantu upaya-upaya dari masyarakat untuk bisa tumbuh kembang sehingga kesejahteraannya bisa ditingkatkan. Nah, apa upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih ini? Yang pertama adalah bagaimana memperkuat sistem demokrasi dan partisipasi masyarakat. Saya kira sudah tidak eranya lagi ketika pemerintahan itu bersifat sentralistik, dan ketika membuat kebijakan dan regulasi semata-mata bersumber dari apa yang diinginkan tanpa melibatkan masyarakat. Bagaimanapun juga, kebijakan, program, dan sebagainya itu tujuannya untuk masyarakat. Karena itu, pelibatan masyarakat terkait dengan berbagai aspek, baik regulasi ya, maupun program pembangunan itu hendaknya dilibatkan. Memang sekarang ini ada yang kita sebut dengan musrembang sampai ke tingkat nasional, tetapi kalau kita lihat praktiknya ternyata bahwa itu hanya banyak bersifat seremonial dan mengejar target-target waktu yang sudah ditentukan. Secara substansi tidak, karena berbagai program itu sudah disusun sedemikian rupa sehingga lebih banyak aspek seremonialnya dibandingkan bagaimana mengakomodasi berbagai masukan-masukan yang betul-betul bersumber dari prioritas kebutuhan masyarakat. Yang kedua adalah memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Kita tahu bahwa korupsi ini merupakan musuh yang paling besar bagi sebuah negara, karena itu setiap tahun dikeluarkan indeks persepsi korupsi, dan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami penurunan nilai indeksnya. Sehingga ini perlu diperkuat agar supaya kita betul-betul masuk kategori pemerintahan yang bersih dan terkelola dengan baik. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia. Bagaimanapun juga, sumber daya yang paling penting bagi pemerintahan itu adalah SDM-nya. Karena dialah yang mampu mengelola pemerintahan dengan baik, menciptakan berbagai inovasi-inovasi yang bertujuan untuk memberikan solusi terbaik bagi masyarakatnya. Yang keempat adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Kita tahu bahwa akuntabilitas merupakan bukti nyata daripada pemerintah menyampaikan terkait seperti apa capaian-capaian pembangunan dan target-target yang sudah ditentukan kepada masyarakatnya. Karena itu akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban keluar, bukan dalam konteks responsibility yang bersifat struktural gitu, bahwa seorang bawahan dalam birokrasi dan sesuai jenjangnya ke atas itu wajib bertanggung jawab, tetapi bukan dikategorikan sebagai akuntabilitas, karena akuntabilitas selalu berorientasi pada bagaimana birokrasi bertanggung jawab kepada pihak luar dari birokrasi yang dipimpinnya. Kerugian-kerugian yang mungkin timbul jika pemerintahan tidak baik dan tidak bersih, tentu ini bisa dirasakan oleh semua pihak, baik pemerintah sendiri, masyarakat, maupun dunia usaha. Karena itu beberapa kerugian yang bisa timbul jika ini tidak dikelola dengan baik, tentu bersifat pertama kerugian ekonomi. Pemerintahan yang tidak baik dan tidak bersih dapat menyebabkan kerugian ekonomi seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. KKN ini bisa menyebabkan penggelapan dana publik, sehingga mengurangi anggaran yang dapat digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, KKN juga ini dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, kerugian politik. Pemerintahan yang tidak baik dan tidak bersih dapat menyebabkan kerugian politik, seperti misalnya hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, ketidakstabilan politik, dan disintegrasi bangsa. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bisa juga menyebabkan masyarakat tidak mendukung kebijakan pemerintah, sehingga menghambat pembangunan. Ketidakstabilan politik dapat terjadi karena adanya perebutan kekuasaan yang tidak demokratis. Disintegrasi bangsa dapat terjadi karena adanya perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara damai. Yang ketiga adalah kerugian sosial. Pemerintahan yang tidak baik dan tidak bersih itu dapat menyebabkan kerugian sosial seperti konflik sosial, ketidakadilan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Konflik sosial ini dapat terjadi karena pemerintah tidak mampu menyelesaikan permasalahan sosial yang ada, seperti persoalan-persoalan kemiskinan, ketimpangan sosial, dan kesejahteraan sosial.
maupun kesenjangan sosial. Ketidakadilan dapat terjadi karena pemerintah tidak memberikan pelayanan yang sama kepada semua warga negara, tanpa memandang latar belakangnya. Pelanggaran asasi manusia dapat juga terjadi karena pemerintah tidak menghormati hak-hak warga negara, seperti hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, dan hak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, untuk menghindari kerugian-kerugian tersebut, diperlukan upaya-upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, maupun juga dunia usaha. Pemerintah perlu memperkuat sistem demokrasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia aparatur, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta masyarakat perlu meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap pentingnya pemerintahan yang baik dan bersih, serta senantiasa berpartisipasi aktif di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dunia usaha juga perlu mendukung upaya-upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Kalau kita mengacu kepada Indeks Pemerintahan yang Baik dan Bersih atau IPGB di negara-negara ASEAN yang dikeluarkan tahun 2023, hal ini diterbitkan oleh Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri atau BSKLN, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, maka indeks ini perlu kita cermati karena ada beberapa indikator yang harus diperhatikan pemerintah Indonesia supaya kita tidak termasuk negara yang paling rendah indeks ininya. Indeks pemerintahan yang baik dan bersih. Apa saja indikatornya itu? Yang pertama, transparansi, akuntabilitas, demokrasi, efektivitas, efisiensi, keamanan, keadilan, kebijakan fiskal yang adil, dan kebijakan moneter yang stabil. Bagaimana peringkat IPGB Indonesia dibandingkan negara-negara ASEAN? Yang pertama kalau kita lihat itu diduduki oleh Singapura, kemudian Filipina, kemudian Malaysia, Vietnam, baru Indonesia. Jadi Indonesia itu di urutan kelima dan mengalahkan Myanmar, Kamboja, Laos, dan Brunei. Tentu ini memerlukan perjuangan agar indeks pemerintahan yang baik dan bersih ini bisa kita kategorikan sebagai negara yang terbaik di ASEAN.